Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Gimana kabarnya nih? I hope you're doing great. Setelah beberapa saat akhirnya kita balik lagi. Sekalian aku juga mau nginfoin kalau podcast Mansa sekarang udah punya official Instagram account di @esmansa.podcast. Jangan lupa follow ya biar nggak ketinggalan info-info tentang episode terbaru. Nah, hari ini kita mengundang tamu yang spesial banget ya pastinya, masih siswa Semansa dan berhubungan langsung dengan kegiatan yang sebentar lagi akan diadakan di Semansa. Kegiatan apakah itu? Dan siapa kira-kira bintang tamu hari ini? Akan kita bahas langsung bersama bintang tamu kita hari ini. Selamat sore Kak! Sore! Ya, oke, sebelum kita masuk ke pembahasan mungkin boleh perkenalkan diri dulu ke teman-teman semuanya. Halo, jadi nama aku Seno Sarik Mawantri. Aku dari kelas 12 IPA 1. Aku ditunjuk jadi ketua UPRAK ini sama Bu Citra. Oh, keren. Sebagai ketua panitia. Ya, keren banget. Oke. Jadi aku boleh manggilnya Kak Seno ya? Iya. Oke, tadi kita udah kenalan. Sekarang kita masuk ke pembahasannya secara general dulu ya Kak. Iya. Mungkin teman-teman yang kelas 10 dan kelas 11 nih belum tahu UPRAK tuh apa sih Kak? Boleh dikasih tahu? Jadi UPRAK ini kegiatan yang dilaksanakan hampir setiap tahun ya. Jadi ini kegiatan yang dilaksanakan sama kelas 12. UPRAK itu dari kata ujian praktek. Oh, ujian praktek. Ya. Dan dilakukan di kelas 12. Oke. Nih teman-teman nih, spoiler dikit ya, kalau kelas 12 nih bakal ngelakuin ini juga nih UPRAK. Iya. Nah, oke. Terus tema UPRAK tahun ini apa sih Kak? Jadi kami membawakan UPRAK ini dengan tema Cinta Budaya Indonesia. Cinta budaya Indonesia. Terus kalau boleh tahu UPRAK ini udah dipersiapkan dari kapan? Kami persiapkan sejak semester 1 sekitar bulan Oktober. Jadi dari situ kami udah mulai latihan buat mempersiapkan UPRAK ini. Berarti udah lumayan lama juga ya Kak? Iya, lumayan beberapa bulan. Oktober. 3 Ya. bulan. 3-4 bulan lah ya. Oke. Ini kan kita udah tahu dari segi tema. Mungkin bisa sedikit diceritakan tentang filosofi pemilihan temanya gitu Kak ke teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, kenapa sih kita pilih tema Cinta Budaya Nasional? Jadi maksud dari Cinta Budaya Nasional ini kita membawakan sesuatu yang berasal dari daerah. Jadi untuk IPA, kami yang berasal dari jurusan IPA bakalan membawain lagu daerah dan kami akan memainkan alat musiknya. Kalau untuk IPS, kami disuruh untuk make up, lalu untuk memerankan sebuah karakter dari cerita-cerita yang berdasarkan cerita-cerita rakyat dahulu. Wow, jadi IPA sama IPS beda ya Kak? Iya. Keren-keren. Oke. Terus nih kan kita udah tahu dari segi temanya kan. Mungkin kakak bisa spill nih dikit-dikit kegiatan apa yang bakal dilakuin di rangkaian acara UPRAK nanti. Persembahan apa nih yang akan ditampilkan tadi? Jadi kami di sini ada untuk IPA kami akan membuat sekitar 15 kelompok. Kami akan membawakan lagu daerah yang berbeda-beda. Untuk IPS di sini kalian seperti tadi yang udah saya jelaskan, mereka akan memake up sebuah karakter untuk dijadikan sebuah cerita. Oke. Ada suka dukanya nggak sih Kak selama ngurusin UPRAK? Secara kan ngurusin orang sebanyak itu kan, nggak cuma dari angkatan kakak doang nih, tapi angkatan adik-adik kelas juga kan, karena sebagai model, talent juga. Mungkin boleh diceritain kita Kak, sharing-sharing. Jadi sukanya ini sebetulnya bukan waktu hari hanya. Jadi sebelum hari H. Jadi ya, kan kami udah mempersiapkan dari sekitar 3 bulan itu. Jadi kami hampir setiap hari latihan untuk melancarkan UPRAK ini biar jadi acara yang sukses. Wow, keren. Untuk memperkenalkan SMA Negeri 1 ini. Lalu di sini juga kami dibimbing sama Bu Citra
Jadi aku bersyukur banget udah dibimbing sama Bu Citra ini, karena beliau udah menampung semua bakat-bakat yang bisa kami sampaikan. Oke. Di sini juga ada dukanya nih teman-teman. Oh, apa tuh dukanya? Jadi mungkin kalian udah banyak yang tahu nih, kalau sejak angkatan kami masuk ini awalnya kan dilanda sama corona nih. Ya benar. Jadinya mungkin ada sedikit pengurangan dana untuk sekolah ini. Oh. Ya. Gitu. Jadi kan biasanya kami udah ini event yang ada tiap tahun nih. Iya iya benar. Cuman karena ada pemotongan biaya ini, kami jadi sedikit kesusahan buat mengadakan event ini. Walaupun begitu, untung saja angkatan kami ini bisa diajak kompromi. Jadi kami udah mengumpulkan dana untuk melaksanakan event ini. Wih, keren banget. Jadi imbas COVID itu banyak banget ya ternyata Kak ya, sampai pemotongan dana kayak gitu. Iya. Tapi keren, bisa mengatasi masalah-masalah itu ya. Oke, terus ada cerita lucu nggak sih Kak? Atau cerita-cerita menarik itu selama mempersiapkan UPRAK ini? Cerita lucu ya. Mungkin waktu mempersiapkan ini sih. Iya. Jadi sebenarnya saya nggak pernah jadi orang yang ikut organisasi. Oh iya. Jadi first time-nya di sini malah ya Kak, Iya. sebagai ketua panitia lagi. Iya. Gimana? Jadi saya sebagai orang yang kurang berpengalaman, cuman alhamdulillah mungkin Bu Citra mempercayai saya buat ngatur event ini sebagai ketua panitia. Cuman saya sedikit gugup, takut juga karena event ini lumayan besar banget nih. Mungkin buat teman-teman nanti bisa nonton. Ya, jangan lupa nonton ya guys. Karena menurut aku UPRAK tahun ini juga kan ditunggu-tunggu banget ya Kak. Karena emang tahun lalu online gitu ya. Terus sebagai ketua panitia, apakah Kakak merasa ada pressure gitu atau udahlah hajar pede aja gitu dengan kegiatan nanti? Ya. Jadi sebetulnya persiapan UPRAK ini bisa dibilang agak terlambat ya. Jadi kami mulai bekerja dengan sangat-sangat keras buat mempersiapkan UPRAK ini, seperti mencari sponsor, mencari panggung, lighting untuk disewa, untuk mencari peralatan-peralatan musik yang bagus. Jadi mungkin UPRAK ini bakal jadi UPRAK yang paling bagus. Makanya jangan lupa nonton ya semuanya. Terus menurut kalian sendiri untuk sekarang kesiapan UPRAK itu udah sekitar berapa persen sih? Untuk kesiapan UPRAK, jadi pas hari ini panggung yang kami sewa udah datang nih. Oh, oke. Mungkin kalau berapa persen ditanyanya mungkin sekitar 70%. 70%. Jadi di hari kita recording ini panggung udah mulai dipasang ya Kak ya? Iya. Disusul dengan lain-lainnya. Nah, benar. Oke, pertanyaan terakhir. Kita masuk ke pertanyaan terakhir deh Kak. Kenapa kita semua harus nonton UPRAK angkatan 37? Wah. Ya. Jadi kalau kalian tanya mungkin apa sih yang membuat kalian harus nonton? Nah, harus banget nih nonton. Itu dia. Jadi di UPRAK 37 ini kami ada sedikit kolaborasi dengan adik kelas dari kelas 10 dan kelas 11. Kami juga ingin memanfaatkan sistem sekolah yang baru seperti kurikulum Merdeka. Jadi kan di kurikulum Merdeka itu kan ada teater, ada tari. Kami meminjam semua bakat-bakat adik kelas ini yang udah dilatih sama Bu Citra untuk kami tampilkan di acara UPRAK 37 ini. Keren. Mungkin kalau kalian lihat UPRAK sebelumnya belum ada dengan kurikulum Merdeka ini, makanya kalian harus nonton banget. Nah, new version nih. After break dari COVID, langsung kita ada new version dengan mengkolaborasikan dengan adik-adik kelas. Kayak pasti penasaran kan? Makanya nonton UPRAK. Oke. Kalau misalkan kita pengen nonton nih Kak, itu penjualan tiket atau kita harus beli tiketnya tuh kemana?
Jadi kami mempunyai dua metode untuk penjualan tiket ini. Yang pertama ada metode pre-order, seperti yang kalian tahu. Mulai hari ini kami udah membuka pre-order. Ini tanggal 31 Januari. Kami udah mulai buka pre-order. Harganya 25.000 untuk 3 polling card. Jadi polling card ini bisa berguna sebagai tiket masuk sekaligus untuk memberikan voting untuk kelompok yang kalian favoritkan. Jadi nanti kalian setelah nonton nih, misalkan terserah kalian mau nonton IPA maupun IPS, setelah kalian nonton semua nih, kalian pasti bakal ada salah satu kelompok yang kalian suka banget. Nah, itu dia. Nah, kami dari polling card itu yang berguna sebagai tiket dan sebagai stiker, kalian bisa tuh tempelin di papan buat ngevote kelompok yang kalian suka. Oh gitu, jadi ada polling cardnya juga. Jadi buat kalian semua nih penonton nanti, jadi bisa ngevote jagoan-jagoannya ya Kak ya. Nah itu dilaksanakannya kapan nih Kak upratnya? Dilaksanakan uprat ini tanggal 3 Februari sampai 4 Februari. Oh iya, aku tadi lupa jelasin. Jadi PO ini kami batasin untuk 60 orang pertama yang pesan tiketnya. Jadi selain pre-order, kalian juga bisa pesan tiketnya waktu hari hanya. Jadi kalian bisa langsung datang nih, langsung pesan tiketnya. Oke, jadi ada dua nih ya guys, cara offline dan juga online. Nah, makanya grab it fast. Kalian kalau mau pre-order langsung aja, udah nggak usah pakai mikir-mikir karena dapat 3 polling card. Oke. Gratis snack dan drink. Oh, ada ininya juga Kak? Iya. Oh, oke. Last, mungkin Kak, untuk menutup ya, kita jargon ya, karena podcast Mansa nih punya jargon. Wah, keren banget ya. Jadi kalau saya bilang podcast Mansa, itu dijawab study now, be proud later. Oke, kita mulai Kak. Podcast Mansa, study now, be proud later. Yeah, makasih banyak Kak. Dadah. Gak apa-apa Kak, kita ulang. Bisa di-cut.